sekolah minggu kita. Nah, adik-adik kalian juga harus siapkan Alkitabnya ya, karena nanti firman Tuhan yang dibawakan sama kakak-kakak sekolah minggu sudah siap. Sekarang kita akan menyanyikan satu buah lagu, yaitu Oh Sukacitaku. Yuk adik-adik, tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Sekali lagi adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Yesus Tuhan kehidupanku. Nah adik-adik, sekarang kita mau doa pembukaan. Kakak undang adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Kami juga sedang melakukan ibadah kami Bapa, ibadah online kami. Tuhan sertai kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik, yuk kita kembali memuji nama Tuhan. Kita akan menyanyikan Aku Istimewa. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik, minggu ini kita akan
mengucapkan lagi nih 10 perintah Allah. Minggu lalu kita sudah mengucapkan hukum yang ketiga dan yang keempat. Hari ini kita akan mengucapkan lagi hukum yang kelima dan yang keenam. Hukum yang kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, apakah Kak Udur? Hukum perintah Allah yang keenam itu adalah jangan membunuh ya. Dan sekarang adik-adik kita akan menyaksikan yaitu kesaksian dari kelas kanak-kanak. Yuk! Nah, adik-adik, kalian semua udah saksikan kesaksian dari kelas kanak-kanak. Bagus banget. Sekarang, Kak Udur dan Kak Frede mau undang kalian semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan satu buah lagu, sama-sama kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus.
selamat pagi adik-adik semua, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya, ya kan? Persiapkan dulu Alkitabnya dan persiapkan dulu Alkitabnya dan pakai pakaian yang rapi. Sebelum kita mau melihat video dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan Yesus telah sertai dan lindungi kami sepanjang malam tadi sehingga kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan Yesus. Terima kasih juga atas waktu yang Tuhan Yesus berikan kepada kami sehingga kami boleh bersekolah minggu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kami hari ini sehingga dapat kami tanamkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni Bapa segala salah dan dosa kami yang banyak kali kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami minta ampun ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh baik bagi kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur serta kami mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, sekarang kita lihat dulu ya videonya. Matius 1, Lukas 2, ayat 1-7. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita.
Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang kelahiran Tuhan Yesus yang biasa kita rayakan dalam hari raya Natal, ya kan, tanggal 25 Desember biasanya kita merayakan bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di dunia ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat videonya bahwa Tuhan Yesus dilahirkan oleh seorang anak darah yang bernama Maria, ya kan. Ibunya Tuhan Yesus bernama Maria dan bapaknya Tuhan Yesus bernama Yusuf, ya kan. Ibunya Tuhan Yesus bernama Maria dan bapaknya Tuhan Yesus bernama Yusuf. Ibu Maria ini mengandung Tuhan Yesus, dia mengandung dari Roh Kudus, ya adik-adik. Nah, pada saat itu dia masih bertunangan dengan bapak Yusuf ini. Nah, ketika bapak Yusuf ini tahu ketika ibu Maria ini hamil, dia berniat untuk berpisah dengan ibu Maria ini. Tapi ternyata malaikat Tuhan datang kepada bapak Yusuf melalui mimpi. Nah, ketika bapak Yusuf ketemu dengan malaikat dan bermimpi, akhirnya bapak Yusuf tidak jadi meninggalkan ibu Maria. Pada saat itu juga Kaisar Agustus meminta semua orang untuk mendaftarkan dirinya. Nah, ketika itu Maria sudah usia kandungannya sudah mendekati ia mau melahirkan. Akhirnya bapak Yusuf dan ibu Maria pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri mereka. Nah, pada saat itu akhirnya ibu Maria sudah mau melahirkan. Nah, mereka sibuk adik-adik, mereka mau melahirkan di mana? Mereka cari tempat-tempat penginapan, tidak ada penginapan yang kosong, semuanya penuh. Mereka ditolak di beberapa penginapan, sampai akhirnya ada satu penginapan yang bilang bahwa kandang mereka kosong, kandang domba mereka kosong. Akhirnya karena sudah tidak ada tempat lagi, Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang domba dan dibungkus dengan kain lampin. Kain lampin itu kainnya para domba-domba tersebut, adik-adik. Nah, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus lahir dalam segala kesederhanaan. Mungkin adik-adik di sini ada yang lahir di bidan, ada yang lahir di rumah sakit, ya kan. Tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang domba, ya adik-adik. Nah, kenapa Tuhan Yesus lahir ke dunia? Karena Allah Bapa melihat bahwa manusia ini sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Maka ia mengirimkan anaknya, anak tunggalnya, untuk menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa kita. Betapa baiknya Allah, ya adik-adik, sampai dia mengutus anaknya, yaitu Tuhan Yesus, untuk datang ke dunia, untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita, supaya kita bisa hidup kekal bersama dengan Allah Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik, kita sebentar lagi kan mau Natal. Jangan sampai kita lupa bahwa tujuan dari Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah mau menyelamatkan adik-adik semua. Kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus hanya karena kasih karunia, ya adik-adik. Jadi jangan sampai adik-adik meninggalkan Tuhan Yesus juga. Adik-adik sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan kalau adik-adik sehat-sehat semua. Kalau ada adik-adik yang sakit, yuk kita sama-sama berdoa supaya semuanya bisa sehat-sehat kembali, ya kan? Nah, adik-adik, sekarang kita masih harus di rumah aja, masih sekolah minggu di rumah. Nah, adik-adik jangan lupa jaga terus kesehatan. Jangan sampai adik-adik melewatkan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, adik-adik harus pakai masker nih, pakai masker. Kalau adik-adik keluar rumah, mau bermain sama teman-teman juga harus pakai masker. Supaya apa? Supaya
supaya penyebaran dari virus corona yang nakal ini cepat teratasi ya adik-adik. Jangan lupa berdoa terus kepada Tuhan, karena ingat kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan kepada kita, sehingga Tuhan Allah mengirimkan putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Maka kita jangan menyia-nyiakan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya adik-adik. Nah sekian ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik sehat-sehat selalu, sampai jumpa kembali di ibadah sekolah minggu ke depan ya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa penutup. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena Tuhan Yesus telah sertai dan lindungi kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih juga kami hari ini boleh belajar tentang kelahiran-Mu ya Bapa. Kami boleh mengerti apa maksud dan rencana Allah mengirim Engkau ya Bapa ke dunia ini, karena Allah begitu mengasihi kami umat-umatnya, sehingga Allah mengirim Engkau sebagai anaknya untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami, untuk menyelamatkan kami ya Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus atas karya penebusan-Mu Tuhan Yesus. Karena Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong sertai dan lindungi kami sepanjang minggu ini ya Bapa. Tuhan Yesus berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan yang baik. Tuhan Yesus memberkati juga keluarga kami, papa, mama, kakak, adik, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Tuhan tolong sertai dan lindungi kami semua, biar kami selalu berada dalam perlindungan-Mu Bapa. Tuhan Yesus berikan kekuatan, kesehatan yang baik bagi kami. Tuhan Yesus jauhkan kami dari segala pemarah bahaya, kecelakaan dan jahat orang, dari segala sakit penyakit apapun, dari virus-virus penyakit apapun. Tuhan Yesus jauhkan dari kami ya Bapa, terutama dari virus COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan Yesus tolong jauhkan dari kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah penguasa alam semesta ini ya Bapa. Tuhan Yesus bisa menghalau segala penyakit COVID-19 atau penyakit-penyakit apapun dari kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami selalu berpengharapan teguh kepada-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus juga berkati jika ada teman kami yang sakit, Tuhan Yesus tolong sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Berkati juga papa mama kami Tuhan Yesus, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, berikan sukacita dan kesabaran. Tuhan Yesus tutup menembus kami semua dengan kuasa darah-Mu saja ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu baik bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.